Kabarnya dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah. Mana pendapat aku? Ya, dia mengatakan bahwa dia bukan mencari duit, bukan mencari pamor, tapi karena murni mau cari keyakinan. Nah, ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Berarti selama ini dia tidak yakin tentang imannya. Kenapa bisa nggak yakin ya? Pasti karena tidak pernah belajar. Seandainya belajar dengan baik, pasti dia memiliki iman dan keyakinan yang teguh. Ini persoalannya, ini persoalan sekali. Itulah makanya pentingnya ikut serta dalam sekolah minggu untuk belajar Alkitab dari dasarnya. Kemudian pentingnya ikut remaja, tunas ataupun teens ya. Nah, belajar juga Alkitab makin dalam, pentingnya ikut persekutuan pemuda supaya makin kuat lagi imannya. Jadi hal-hal seperti ini penting supaya nggak apa, supaya nggak imannya lemah kayak gitu. Tapi menarik apa yang menjadi jawaban dari istrinya. Kita langsung cek aja. Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku agama tuh adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak ngajak-ngajak ya? Iya, nggak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain, terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Ya. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Harusnya Dan juga seperti itu ya. Semakin beragama mengurangi masih seperti itu. kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Oke. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhi oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Ya mungkin dalam bagian ini saya sedikit koreksi ya. Ya memang benar bahwa agama iman itu personal ya. Jadi nggak bisa yang satu paksa yang lain, yang satu paksa yang lain nggak bisa. Itu sendiri-sendiri, itu udah jelas sekali.
Sehingga kalaupun itu keputusan dari si dokter ini ya terserah dia. Itu pun kata istrinya seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah yang penting tujuannya baik katanya. Yang penting berbuat baik, jangan pindah makin jadi sesuatu yang buruk begitu. Dan dia mendukung dan setuju. Nah, ini nanti persoalan. Ini persoalan kenapa? Ketika dalam satu rumah tangga kemudian berbeda iman karena ajaran pokoknya beda nih. Nah, ini nanti jadi persoalan. Seperti contoh seperti poligami contohnya. Di dalam Kristen kan jelas dilarang dan tidak boleh. Tapi bagi agama yang baru dari Richard Lee nanti kan diizinkan. Kemudian kalau misalnya si dokter ini tanya sama istrinya yang mengizinkan, kemudian dia pindah gitu kan, kemudian dia berizin, istriku aku minta nambah satu istri. Wah, kamu secara hati nurani dan secara agama jelas gak mau kan ya, tapi mau gak mau bagaimana, itu kan ajarannya dan diizinkan. Hal-hal prinsip semacam itu kan nanti harus dibicarakan lebih dalam karena itu nanti akan menjadi persoalan. Makanya dalam Alkitab kan dibilang kan, gak bisa kalau punya pijakan berbeda kemudian hidup bersama-sama dalam satu keluarga. Nanti akan memiliki pandangan, akan memiliki tujuan yang berbeda. Pertanyaan Ya. aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Ya, jawabannya telak dan jelas, konsisten dan punya prinsip dan punya kepercayaan dan iman. Tidak. Nah, memang ini yang penting ya. Dia berani mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang teguh di dalamnya. Tapi saya harap itu memang dari hatinya, bukan karena cuma bercandaan ya, walaupun waktu itu ketawa. Tapi yang jelas ketika mengatakan tidak, saya berdoa dalam hati dengan sungguh-sungguh supaya hal ini, perkataan ini menginspirasi banyak orang. Bahwa gak semua hal itu kita harus iakan kalau hati nurani kita jelas tidak mau. Yang artinya belajarlah baik-baik apa yang kau imani saat ini. Jangan sampai kamu tidak punya konsistensi, tidak punya iman yang kuat sehingga mudah terombang-ambingkan angin yang menerpa saat ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan inilah yang menjadi pernyataan dari Dr. Richard Lee, yang dimana di beberapa tahun sebelumnya juga dia sudah pernah menyinggung tentang dirinya bahwa dia mau mualaf. Dan ini teman-teman yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita tidak mempunyai keyakinan iman yang kokoh dalam ajaran kita, maka ringan dan gampang sekali kita meninggalkan keyakinan kita. Nah, teman-teman, kalaupun misalnya dia meninggalkan kekristenan dan kemudian dia menjadi mualaf, itu tidak pernah jadi masalah dalam kekristenan, dan juga tidak pernah orang Kristen itu kecewa dan sakit hati terhadap mereka-mereka yang menjadi mualaf meninggalkan Yesus Kristus, karena memang di akhir zaman ini harus ditampi siapa saja yang benar-benar setia. Itulah sebabnya Yesus pernah memberitahukan kepada para muridnya dan bahkan menasihatkan para muridnya, apabila anak manusia datang kembali, apakah dia menemukan ada iman di dalam kita atau tidak. Nah, teman-teman, yang menariknya seperti yang dibahas oleh saudara kita Luis Prasetyo tentang istrinya, bagaimana ketika ada penawaran dari Dr. Richard Lee, dia mengatakan bagaimana nanti kalau misalnya dia mengajak istrinya untuk pindah keyakinan, maka istrinya dia menolak. Kita tidak tahu apakah benar-benar dalam hatinya atau dari hatinya dia mengatakan demikian atau bukan. Yang jelas dia menolak ke depan kalau misalnya dia diajak
diajak oleh suaminya untuk pindah keyakinan. Karena kenapa teman-teman dia menolak seperti itu? Ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau orang menolak untuk meninggalkan Yesus, maka dia benar-benar imannya kuat kepada Kristus dan dia paham kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak paham kebenaran firman Tuhan, maka ketika ditawarkan untuk menyangkal imannya dan meninggalkan imannya, maka begitu gampang sekali. Mari kita anak-anak Tuhan untuk semakin belajar firman Tuhan, karena akhir-akhir ini begitu banyak tawaran-tawaran yang membuat kita bisa meninggalkan Kristus, meninggalkan keselamatan kita yang sudah dikerjakan oleh Kristus dengan cara mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi kita teman-teman untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Kurang apa kasih Kristus kepada kita? Kurang apa kasih sayang Tuhan kepada kita sehingga kita meninggalkannya? Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman, itu menjadi pelajaran bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau memang kita motivasinya untuk menjadi lebih baik, oke, silakan saja. Jangan sampai menjadi lebih memburuk ya daripada yang lama. Karena memang kalau kita mau niat, mau berubah, mencari amal dan ibadah, silakan saja. Kalau memang itu menurut keyakinannya menyelamatkan bagi Kristen, amal ibadah kita, perbuatan baik kita itu tidak mampu menyelamatkan hidup kita, tidak menyelamatkan kita dari hukuman dosa, melainkan hanya dengan pengorbanan Kristus saja teman-teman ya. Kita diselamatkan karena kamu diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus. Itu bukan hasil usahamu, itu hanya pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kita. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.